Shalom rekan-rekan seiman di dalam Kristus. Kiranya kasih-Nya menyertai kita semua dalam menjalani kehidupan kita hari demi hari. Tema sama Rabu 22 Juli hari ini adalah doa bagi jemaat Kolose, tetap berhikmat dan memahami kehendak Allah. Mari kita berdoa sebelum memulai renungan pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih-Mu dinyatakan lewat pengorbanan anak-Mu Yesus. Dan pertolongan-Mu Engkau sediakan lewat Roh Kudus dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu, ya Bapa, yang senantiasa mengingatkan kami tentang identitas kami di dalam-Mu. Kebenaran itulah yang akan menolong kami untuk mampu bertahan di dunia ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan terambil dari Kolose pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9 sampai 14. Saya akan bacakan untuk kita semua hanya dari ayatnya yang ke-9. Namun sebelum itu saya mengajak kita semua untuk membaca keseluruhan kitab Kolose ini, dari pasal 1 sampai 4, untuk bisa lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sedemikianlah pembacaan dari Kolose 1 ayat 9. Saya berteman dengan seorang gitaris handal, David namanya. Kami sama-sama memulai pelayanan sebagai gitaris di ibadah sekolah minggu, kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu. Namun bedanya, hari demi hari dia makin jago dalam bermain gitar. Jauh meninggalkan saya dan juga teman-teman yang lain. David hampir selalu tampil di setiap acara musik yang ada, mulai dari pentas seni, lomba band, ibadah di gereja, acara retreat, dan KKR, semua dia ikuti. Yang menarik bagi saya, semua itu dia lakukan secara otodidak. Dalam waktu singkat, levelnya makin ke arah profesional. Semua aliran lagu dilahap dan tidak pilih-pilih. Keren sekali menurut saya. Tentu saja teman-teman yang lain juga sependapat. Instingnya dipadu dengan keberaniannya bermusik dan tentu saja latihan yang rutin membuat dia menjadi sejago itu. Di komunitas kami semua setuju bahwa dia yang paling jago. Singkat cerita, David kemudian menempuh jalur yang berbeda dengan musik dan meninggalkan komunitas kami untuk waktu yang cukup lama. Saat bertemu kembali, ternyata skillnya makin keren, makin lengkap, makin profesional. Dan ketika akhirnya kami sempat ngobrol santai, saya penasaran dengan bagaimana prosesnya. Apa yang sebenarnya terjadi dalam beberapa tahun kami tidak bertemu tersebut? Di tengah pembicaraan kami, dengan santainya dia mengatakan bahwa, "Sekarang saya belajar teori musik loh." Dalam hati saya, wow, saya cukup kaget mendengar ini. Karena sepengetahuan saya, gaya bermusiknya adalah spontan dan sulit diatur, bahkan oleh pelatih sekalipun. Lalu dia menunjukkan kepada saya aplikasi latihan gitar di HP-nya sambil berkata, "Begini loh caranya. Kalau mau lebih jago, ya harus begini. Belajar teori musik lagi dan back to basic." Bahkan pemusik terkenal pun pasti tiba di suatu titik di mana dia akan mengasah basic musiknya dengan benar, katanya. Dari pengalaman teman saya ini, saya bisa menangkap maksudnya. Bahwa dia sedang tidak menyombongkan diri ataupun dia sok rendah hati. Tapi dia jujur. Bahwa sejago apapun kita dalam melakukan sesuatu, yang dibutuhkan adalah dasar yang benar. Tentu saja dasar yang benar tidak serta-merta membuat kita jadi yang terbaik dalam bidang itu. Banyak faktor lain juga yang menentukan tingkat kesuksesan. Tetapi dasar yang benar membuat fondasi kita makin kuat dalam meraih prestasi itu. Dasar yang benar. Ya, itulah yang menjadi isi doa Paulus kepada jemaat di Kolose. Yaitu agar mereka memiliki hikmat dan pengertian yang benar sebagai pengikut Kristus. Lalu kenapa hal ini penting dan menjadi kunci dalam pesan Paulus kepada mereka?
Hal ini terjadi karena walaupun jemaat di Kolose adalah jemaat yang setia dalam iman kepada Kristus, sesuai laporan Epafras kepada Paulus, ternyata fondasi mereka masih digoyahkan oleh beberapa hal yang terjadi di sana. Perlu diketahui bahwa hikmat-hikmat dunia masih menjadi halangan utama jemaat di Kolose untuk bertumbuh. Mereka hidup dalam hikmat yang mengerucut pada dua hal. Yang pertama adalah tentang roh-roh dunia atau spiritualitas palsu. Yang kedua adalah ritual-ritual lain yang tidak ada bedanya dengan hukum dan legalisme buatan manusia. Paulus mengatakan bahwa hikmat-hikmat dunia ini seolah-olah indah dan benar, padahal semuanya adalah hukum dunia, berasal dari dunia, dan diwariskan hingga sampai hari ini. Jadi apa maksud Paulus sebenarnya? Paulus menegaskan bahwa jemaat di Kolose adalah manusia baru di dalam Kristus. Oleh karena itu, dasar yang paling penting yang seharusnya mereka pegang teguh adalah Kristus itu sendiri. Di pasal 1 ayat 15 sampai yang ke-20, Paulus menjelaskan siapa Kristus. Tidak hanya Dia adalah pencipta segala sesuatu pada mulanya, tetapi Kristus pula lah Raja atas kerajaan baru dengan kita sebagai warga negara kerajaannya. Jadi sudah sepantasnya lah manusia baru mendasarkan semuanya bukan pada masalah dunia lagi, tetapi hanya kepada Kristus. Dan itulah arti hikmat yang sesungguhnya. Dan hikmat itulah yang Allah kehendaki bagi jemaat di Kolose. Paulus bahkan menegaskan di pasal yang kedua, bahwa Kristus sendiri adalah rahasia Allah, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan yang sesungguhnya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari renungan hari ini? Seperti David menyadari betapa pentingnya mengerti dasar bermusik. Dia tidak hanya mengerti, tapi dia juga mau mempraktekannya. Hikmat yang dia punya membuat dia menyadari pentingnya belajar dasar bermusik lebih dari egonya sendiri. Dia mau mengakui bahwa dia membutuhkan itu. Apalagi dengan identitas kita sebagai murid Kristus yang seluruh hidup kita sudah dibuat baru, kehidupan yang lama kita sudah dibuang. Dan Kristuslah yang menjadi dasar kehidupan baru kita, yang akan membuat kita tidak hanya survive dalam kehidupan ini, tetapi kita menang dalam semua aspek kehidupan, bahkan lebih dari pemenang. Karena kita mendasarkan hidup baru kita pada Kristus, pencipta dunia pada mulanya, dan tentu saja Raja kita yang baru. Dasar apa lagi yang lebih indah daripada ini? Mari kita berdoa. Yesus, kami bersyukur karena Engkaulah dasar yang benar dalam kehidupan kami. Buat kami berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam-Mu. Amin.